Halo, selamat malam Tribuners. Senang sekali saya Mesya Marasabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 28 Agustus 2024. Di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Pasangan Lewerisa Fanat jadi calon kepala daerah pertama yang daftar ke KPU Maluku. Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Maluku, Hendrik Lewerisa atau HL, dan Abdullah Fanat atau AV, menjadi calon gubernur dan wakil gubernur pertama yang mendaftar ke kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Maluku. Pantauan tribunambon.com Rabu 28 Agustus 2024, Lewerisa dan Fanat tiba sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Timur dengan ratusan pendukung. Bersama dengan rombongan partai pendukung dan tim pengusung, bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku, pasangan Hendrik Lewerisa dan Abdullah Fanat usung tagline Par Maluku Pungbai. Dijelaskan sekilas Tribuners, tagline tersebut bermakna tekad bersama berjuang untuk membangun Maluku menjadi lebih baik. Menurutnya kondisi Maluku saat ini masih jauh dari baik dan butuh perubahan. Diketahui bakal calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku Hendrik Lewerisa dan Abdullah Fanat menjadi pasangan yang pertama mendaftar. Mereka diterima Ketua KPU Maluku Sadek Fuad dan para komisioner lainnya. Menyambut kehadiran keduanya serta partai pendukung, Sadek mengatakan dokumen pencalonan lengkap dan melanjutkan akan memverifikasi dokumen tersebut. Kami telah mempersiapkan semua administrasi yang terkait dengan pendaftaran, baik secara fisik maupun secara online. Dan oleh karena itu saya berharap semoga berkas pendaftaran yang kami ajukan di pagi hari ini telah diterima oleh Ketua KPU dan dapat diteliti sebagaimana mestinya. Kami percaya kami telah memenuhi semua persyaratan administrasi yang diminta. Dan jika saja ada yang masih kurang, kami yakin masih ada waktu untuk melakukan koreksi. Tetapi sesungguhnya harapan kami pagi ini juga proses pendaftaran yang kami lakukan dapat berlangsung dengan aman, lancar, dan tuntas. Pak Hendrik dan Pak Fanat adalah pendaftar pertama di hari kedua ini. Dan kami telah menerima dokumen yang disampaikan baik secara fisik maupun dalam sistem silog, dan telah kami periksa kelengkapan dan dokumennya, dan saya secara resmi menyatakan dokumen ini lengkap dan dokumen pencalonannya lengkap, dan selanjutnya kami akan melakukan verifikasi terhadap seluruh dokumen calon sebelum nanti sampai dengan masa penetapan bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Kita ke pasangan calon berikutnya, Tribuners, sambil joget Murad Gandeng Widya dan Michael menuju kantor KPU Maluku. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Murad Ismail dan Michael Watimena mendaftar di KPU Provinsi Maluku Rabu 28 Agustus 2024. Didampingi sang istri tercinta Widya Pratiwi, Murad menggandeng Michael sambil berjoget menuju kantor KPU. Tiupan trompet dan tabuhan Tifa Toto Buang menambah ramainya suasana. Paslon dengan tagline Maluku Maju kompak dengan busana nuansa biru tua. Setiba di halaman depan kantor KPU, Murad Michael disambut hangat Ketua KPU Maluku Sadek Fuad dan para komisioner. Kemudian keduanya dikalungi syal kain tenun khas Maluku Barat Daya. Dalam kesempatan itu, Tribuners, Murad Ismail mengapresiasi komisioner KPU yang telah menerima lamarannya beserta Michael dalam kontestasi Pilkada Maluku. Dengan kekuatan penuh 5 partai pengusung dan partai pendukung yakni PBB, PKN, dan Partai Buruh. Murad yakin dirinya dan Michael akan membawa Maluku ke arah yang lebih baik. Sebab itu dirinya memohon doa restu seluruh masyarakat Maluku
KPU Provinsi Maluku M. Sadek Fuad dalam sambutannya mengungkapkan bahwa seluruh berkas dokumen Murad Michael telah diterima dan akan diverifikasi. Dia menyatakan dokumen yang dimasukkan Murad Michael telah lengkap dan sah. Diketahui pasangan Murad Michael Watimena diusung koalisi PAN, Demokrat, PKS, PKB, dan Golkar dengan total 19 kursi di DPRD Maluku periode 2024-2029. Sedangkan kota punya Bodewin 7 partai, Lengs Don 2 33 partai, PKB akan konsen hitungan kursi lain. Tapi kalau mau hitungan kursi dan punya sudah 17 kursi. Tribunals Bodewin Watimena dan Elito Isuta daftar di KPU Maju Pilwakot Ambon 2024. Bodewin Watimena dan Elito Isuta mendaftar di Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Ambon untuk maju Pilkada 2024. Keduanya mendaftar sebagai calon pasangan wali kota dan wakil wali kota Ambon. Kedatangan pasangan calon dengan jargon beta didampingi ribuan relawan dan simpatisan serta pimpinan partai politik pengusung. Di antaranya Gerindra, Golkar, Garuda, PSI, PDI Perjuangan, dan PKS. Pantauan Tribun Ambon.com di lokasi kedatangan mereka di kantor KPU Kota Ambon sekitar pukul 12.15 waktu Indonesia Timur. Bodewin dan Eli kemudian diarahkan untuk registrasi terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan penyerahan dokumen persyaratan pencalonan. KPU kemudian memeriksa kelengkapan dokumen. Ketua KPU Kota Ambon Kaharudin Mahmud menjelaskan seluruh dokumen yang diserahkan telah lengkap dan diterima. Baik, diperlihatkan SAP Bapak Ibu bakal pasangan calon dan pimpinan partai politik yang kami hormati. Adapun dasar hukum pelaksanaan tahapan pendaftaran kepada Ketua KPU Kota Ambon disaksikan oleh para anggota. Baik, Pak Eli dan Ibu Eli Kesita maksudnya dan Pak Bodewin disilakan untuk kembali ke tempat. Kesehatan kata Ketua KPU sah. Baik, diperlihatkan SAP Bapak Ibu bakal pasangan calon dan pimpinan partai politik yang kami hormati. Adapun dasar hukum pelaksanaan tahapan pendaftaran kepada Ketua KPU Kota Ambon disaksikan oleh para anggota. Baik, Pak Eli dan Ibu Eli Kesita maksudnya dan Pak Bodewin disilakan untuk kembali ke tempat. Kesehatan kata Ketua KPU sah. Baik, diperlihatkan SAP Bapak Ibu bakal pasangan calon dan pimpinan partai politik yang kami hormati. Adapun dasar hukum pelaksanaan tahapan pendaftaran kepada
Ketua KPU Kota Ambon disaksikan oleh para anggota. Baik, Pak Eri dan Ibu Eri Pesita maksudnya, dan Pak Budowin disilakan untuk kembali ke tempat. Kesehatan, kata Ketua KPU, sah. Pimpinan partai politik, adapun dasar hukum pelaksanaan. Tribuners, belum ada pendaftar di hari pertama pendaftaran calon Bupati, Wakil Bupati Maluku Tengah. KPU Maluku Tengah resmi membuka pendaftaran bakal pasangan calon atau Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah per Selasa 27 Agustus 2024 kemarin. Pembukaan pun telah dimulai sejak pukul 8 pagi, namun sampai dengan pukul 4 sore belum satupun Bapaslon yang datang untuk mendaftar. Meski begitu, Tribuners, sudah ada liaison officer dari dua pasangan calon yang datang untuk konsultasikan rencana kehadiran Bapaslon mereka. Ketua KPU Kabupaten Maluku Tengah Abdurrahim Lesnusa mengatakan, 2 dari 3 Bapaslon yang sudah mengkonfirmasi rencana pendaftaran adalah pasangan Andi Munasir, Tina Tetelepta, dan Mirati Dewaningsi Daniel Nirahua. Kedua pasangan calon ini sudah final akan mendatangi KPU untuk mendaftar pada Rabu 29 Agustus 2008. Sementara untuk pasangan calon dari dukungan Partai Non-SIT yakni Ibrahim Ruhunusa, Liliane Aitonam hingga kini belum mengkonfirmasi rencana pendaftaran. Mereka belum bisa pastikan jam berapa, tapi sudah ada terkonfirmasi besok ini ada yang melakukan pendaftaran di KPU. Lalu kemudian berdasarkan juknis yang baru kami terima dari KPU RI terkait dengan juknis 1229, itu mungkin bisa dipedomani oleh semua pihak, partai politik, LO maupun operator silonnya. Dengan 1229 itu dia tercantum dalam bab 3. Dalam bab 3 itu kalau terkait dengan prosesi pendaftaran, kalau kita punya juknis 1229 ini terkait dengan proses pendaftaran calon di KPU. Dalam juknis itu menjelaskan bahwa kepada paslon dan partai politik kalau ingin mau mendaftar di KPU itu harus melalui surat pemberitahuan kepada kami di KPU. Mungkin kalau kita juga sudah komunikasi sama LO-nya di Bapaslon, dan mungkin hari ini pun kita akan bisa terkonfirmasi jelas karena di situ surat pemberitahuan ke KPU itu di situ terkait dengan hari dengan jam. Nah, ini kita sudah simulasi juga. Andaikan dalam satu hari itu jangan sampai ada 2 paslon atau 3 paslon yang datang mendaftar nantinya dengan waktu yang sama, hari yang sama. Tentu ini akan kita bicarakan lagi kembali dengan pihak LO dan partai politik masing-masing. Tribuners, Mustafa Besan dan Hamzah Buton resmi diusung 4 partai politik maju Pilkada Buru 2024. Mustafa Besan dan Hamzah Buton kini resmi menjadi pasangan calon bupati dan wakil bupati yang diusung 4 partai politik maju Pilkada Buru 2024. Dukungan politik ini datang dari Partai Perindo, Demokrat, Hanura, dan Partai Bulan Bintang atau PBB. Partai Perindo menjadi partai pertama yang memberikan rekomendasinya kepada pasangan ini sekitar 1 bulan yang lalu, disusul oleh Partai Demokrat dan Hanura yang memberikan rekomendasi resmi pada 25 Agustus 2024.
Lanjutnya, Tribunal, surat rekomendasi dari Hanura ditandatangani langsung oleh Ketua Umum DPP Hanura, Osman Sabta. Sementara rekomendasi dari Demokrat diberikan oleh Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Terakhir, dukungan dari Partai Bulan Bintang atau PBB diberikan pada 26 Agustus 2024, menjadikan Mustafa Besan dan Hamzah Buton sebagai pasangan yang diusung oleh 4 partai besar. 2 partai pertama yang memberikan dukungan, yakni Perindo dan Demokrat, sudah cukup untuk memenuhi ambang batas minimal pencalonan sebesar yaitu 10%. Total perolehan suara mencapai 8.200 suara, melebihi batas minimal yang sudah ditetapkan, yaitu 8.100 suara. Dengan tambahan dukungan dari Hanura dan PBB, pasangan ini kini memiliki total suara sebesar 13,58% atau setara dengan 11.116 suara yang jauh melampaui persyaratan pencalonan. Yang menambahkan penjemputan dan deklarasi resmi pasangan Mustafa Besan dan Hamzah Buton akan digelar besok 27 Agustus 2024 sebagai langkah awal menuju pendaftaran resmi di KPU. Dengan dukungan kuat dari 4 partai besar, pasangan ini siap bertarung dalam kontestasi politik untuk memperebutkan kursi Bupati dan Wakil Bupati Buru 2024. Sesi berikutnya, harap bersiap. Yang pertama, dipanggilkan calon bupati dan calon wakil bupati dari Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, Bapak Amos Besan dan wakilnya Bapak Hamzah Buton untuk ke tengah. Dipersilakan langsung mengambil tempat ke tengah, Bapak. Baik. Kami persilakan kepada Ketum AHY untuk menyerahkan surat rekomendasi kepada calon dari Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Ya, boleh dipegang surat. Dapat harapan palsu dari PDIP dan Demokrat, Beng Idrus Duwila gagal maju di Pilkada Buru 2024. Beng Idrus Duwila yang semula digadang-gadang sebagai calon kuat di Pilkada Buru 2024 kini harus menelan pil pahit. Setelah sekian lama dipersiapkan, ia gagal maju setelah 2 partai besar PDIP dan Demokrat tak kunjung memberikan rekomendasi yang dibutuhkannya. Awalnya, nama Beng Idrus dikaitkan erat dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Bahkan spanduk yang memperlihatkan dirinya bersama Ketua DPC PDIP Kabupaten Buru, Arifin Latbual, sempat viral di media sosial. Spanduk Beng Idrus Duwila yang sebelumnya beredar, namun realita berkata lain. Ketika PDIP justru memilih untuk mengusung pasangan calon Asis Hentihu dan Gadis Umasugi. Keputusan PDIP untuk mendukung Asis Hentihu diumumkan secara resmi oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto pada Kamis 22 Agustus 2024 lalu. Keputusan ini sekaligus mematahkan harapan Beng Idrus untuk mendapatkan dukungan dari partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Beng Idrus juga sempat mendapatkan surat tugas dari Partai Demokrat. Bahkan Beng Idrus Duwila sudah mengantongi kartu tanda anggota atau KTA Partai Demokrat. Namun lagi-lagi nasib tak berpihak padanya. Rekomendasi partai tersebut akhirnya diberikan kepada pasangan lain, yakni mantan Wakil Bupati Buru Mustafa Besan. Dengan tak adanya dukungan dari 2 partai besar ini, peluang Beng Idrus untuk ikut bertarung di Pilkada Buru 2024 dipastikan sirna. Kita ke berita terakhir, Tribunars, film Kakabo special screening di Ambon, eksplorasi kehidupan keluarga orang timur di Jakarta.
Film komedi Kakak Bos menggelar special screening atau penayangan khusus di bioskop XX1 Ambon City Center atau ACC Selasa 27 Agustus 2024 kemarin. Special screening dihadiri langsung sejumlah bintang pemeran dalam film tersebut, diantaranya Godfred Orindeot, Glory Hillary, Mamat Alkatiri, dan Reynold Lawalata. Godfred Orindeot mengatakan film Kakak Bos dituliskan dan disutradarai oleh Ari Kriting. Film ini mengisahkan tentang keluarga Indonesia Timur yang utuh dan punya sudut pandang yang lain. Kakak Bos berkisah tentang kehidupan Ferdinand Kakak Bos Omaka, maksud kami Omakare, yang menjadi debt collector asal Indonesia Timur yang ditakuti di Jakarta dan sedang berada di dalam penjara. Selepas keluar dari penjara, Kakak Bos tiba-tiba memutuskan untuk beralih profesi menjadi penyanyi demi membuat anak perempuannya, Angel, yang diperankan oleh Glory Hillary, merasa bangga. Menurutnya orang Timur biasanya dipandang merah, hidup keras, susah, dan memprihatinkan. Namun ternyata tidak semua orang Timur demikian. Ada juga orang Timur yang berhasil dan meraih kesuksesan di Jakarta. Pemeran lainnya Mamat Alkatiri mengatakan ada banyak hal yang menggambarkan sisi lain dari orang Timur. Film ini potret lengkap. Ada yang dari Sulawesi, NTT, Papua, dan juga Maluku. Namun ini bukan hanya untuk warga Indonesia Timur, tapi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Mamat berharap setiap orang yang menonton dapat memetik pelajaran dari film Kakak Bos. Meski hidup dengan watak yang keras, tapi kasih sayang tetap ada untuk keluarga. Tanya banget sama yang dijual kesusahan ya, pokoknya jadi memprihatinkan. Ini orang Timur itu juga Pak, Timur itu juga ada yang berhasil. Nah, di sini menceritakan hubungan antara bapak dan anak. Bapaknya itu berhasil, anaknya bisa sekolah di tempat ini, tapi anaknya tidak bangga dengan profesi bapaknya sebagai seorang kolektor yang bergerak di jasa keamanan, karena di sekolah dia harus mengalami teman-temannya yang biar anaknya bangga, bapaknya ingin bangga istri seorang penyanyi. Jadi di situ ada banyak masalah karena mungkin kesulitan bagus. Jadi itu ya, karena ini pokoknya untuk seorang bapak itu dia berusaha bagaimana biar anaknya bangga. Kira-kira edukasi yang banyak sebenarnya sih, kalau kalian nonton nanti bisa ada banyak hal yang kita menggambarkan sisi lain ketimuran, terus sisi lain tentang bagaimana seorang bapak yang keras di jalan gitu. Ada banyak hal yang bisa dipetik, bisa direfleksikan lagi ke oh iya sih kita orang Timur memang begini gitu. Dari Sulawesi, Ambon, Maluku, NTT, Papua itu memang budaya-budayanya dipotret satu-satu dan lengkap gitu. Ada Sulawesinya, ada Malukunya, terus kemudian ada Papuanya, dan dikolaborasikan juga. Jadi kaya film ini dengan unsur-unsur Timur, bukan hanya dari satu provinsi atau satu wilayah tertentu, tapi seluruh Timur itu lengkap di dalam film ini soal budayanya. Jadi kalau ditanya edukasi, mungkin salah satunya itu memperkenalkan orang luar tentang ini loh kita. Seperti ini loh kita gitu, dan orang Timur tidak melulu soal kekerasan yang melanggar hukum ya. Jadi ada di film ini juga menggambarkan bahwa kita tuh memang taat aturan gitu. 3. Oke. Special screening. Saya Salwa Ocha dari Publicis yang akan mendampingi mereka. Ada Kakak Reynold. Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 28 Agustus 2024. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marasabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi